فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Tidak ada tandanya tadi ya. Jadi kalau kelihatan apa ya disolatkan. Kalau muslim, kalau ragu ya tak usah disolatkan. Kemudian jika bercampur antara jenazah muslim dan kafir, kapan ini kasusnya? Bencana alam, banjir bandang, gempa bumi, banyak makan korban tsunami tadi kan, bercampur itu jenazah muslim kafir. Pendapat pertama mengatakan jika bercampur antara jenazah muslim dan kafir, maka tidak perlu dipisahkan, disolatin saja semuanya, namun niatnya hanya mensolati yang muslim, kemudian dikuburkan. Kan susah lah kita Pak. Apalagi memang di situ mayoritas muslim, ada kafirnya tapi mayoritas muslim. Ya sudah disolati saja semuanya, tapi niatkannya untuk yang muslim. Karena kan nggak boleh mensolati orang kafir. Yang kedua, jika bercampur antara jenazah muslimin dengan orang kafir, jika jenazah muslimin lebih banyak maka disolatkan. Kecuali kalau jelas ketahuan kafir, ada tato salibnya, ya kan? Ada mata dajjalnya misalnya. Nah ini nggak perlu disolatkan. Nah seperti itu. Kemudian jika jumlahnya sama maka tidak perlu disolati karena sholat terhadap orang kafir itu terlarang. Ya, artinya kalau mayoritas muslim ini tinggal di tempat mayoritas kafir, terjadi bencana alam, nah itu nggak perlu disolatkan, nggak perlu dicari-cari, udah nggak perlu disolatkan, ya, karena tadi jumlahnya lebih sedikit. Beda tadi kalau dia yang muslimnya yang mayoritas. Kemudian tempat jenazah disolati, nah ini tadi, ya, sholat jenazah itu di musola bukan musola kayak kita gitu loh. Kita kan musola itu apa? Masjid cilik gitu loh. Masjid yang nggak boleh sholat Jumat. Padahal musola itu artinya tempat sholat, lapangan. Sholat Idul Adha, Idul Fitri itu di musola namanya. Termasuk juga sholat jenazah itu di musola. Artinya apa? Tempat khusus untuk mensolati jenazah. Berarti bukan di masjid. Namun bagaimana jikalau tetap melaksanakan sholat jenazah di masjid? Para ulama terbagi menjadi 3 pendapat. Pendapat pertama hukumnya makruh. Ini pendapat Hanafiyah dan Malikiyah, ulama mazhab Maliki dan Hanafi. Ya, karena berdasarkan hadis Rasulullah, man shalla ala janazah fil masjid fala syai'a lahu. Siapa yang mensolati jenazah di masjid maka tidak mendapatkan apa-apa. Makruh. Ada hadisnya. Disahihkan Albani, disahih Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad. Pendapat yang kedua mubah hukumnya. Ini pendapat Hambali. Berdasarkan hadis Aisyah yang tadi mensolati jenazah di masjid yang ketika itu diingkari oleh sebagian sahabat. Maka Aisyah mengatakan, sungguh ini adalah termasuk yang diperbolehkan. Sehingga dari hadis Aisyah tadi, pendapat kedua inilah menjadikan dasar acuan memperbolehkan sholat jenazah di masjid. Yang ketiga, hukumnya sunnah jika tidak mengotori masjid. Sunnah bahkan syaratnya tidak mengotori masjid. Maksudnya apa tidak mengotori masjid, Pak? Mungkin jenazah itu, terkadang kan jenazah itu mengeluarkan air atau darah atau bahkan kotoran, ya. Nah, kalau sudah seperti itu ya jangan disolati di masjid lah, ya, seperti itu. Kemudian sholat jenazah di kuburan. Pernah sholat jenazah di kuburan? Ada yang pernah? Nah ini bagaimana? Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan sholat jenazah di kuburan bagi mereka yang ketinggalan, ya. Pendapat pertama, boleh melakukan sholat jenazah di kuburan. Ini pendapat kebanyakan ulama. Seperti mana Rasulullah pernah mensolati seorang wanita yang suka mengutipi sampah di sekitar masjid. Ini begitu luar biasanya Rasulullah tidak pernah menganggap remeh nilai kebaikan dilakukan oleh seorang muslim. Para sahabat memandang wanita tadi biasalah cuma ngutip-ngutip sampah.
Seperti nggak ada, biasa lah itu pekerjaan. Ternyata Rasulullah menganggapnya hal yang luar biasa, sehingga beliau marah karena tidak dikabarkan bahwasanya wanita itu meninggal. Sudah dikuburkan, maka Rasulullah minta ditunjukkan mana kuburannya. Karena Rasulullah pergi ke kuburannya, kemudian mensolati wanita tadi di kuburan. Ya, karena Rasulullah tidak sempat mensolatinya. Pendapat kedua, tidak boleh melakukan sholat jenazah dalam kuburan mutlak, secara mutlak. Pendapat yang ketiga, tidak boleh melakukannya kecuali jika jenazah itu belum disolati sebelumnya. Ya, belum disolati. Karena mungkin beberapa hal tak ada yang mau mensolati, langsung dikubur misalnya, atau mungkin nggak ada yang ngerti mensolati, dikubur. Nah, kemudian karena belum ada yang maka disolati. Nah, ini lebih kepada, di kitab ini lebih kepada condong kepada pendapat yang pertama. Artinya boleh Pak mensolati jenazah di kuburan. Kemudian yang terakhir, hal-hal yang diperhatikan dalam sholat jenazah. Jumlah takbir ini ada 4, ada 5, ada 7, ada 9. Namun kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, akhirnya mengerucut menjadi 4 saja, tidak lebih dan tidak kurang. Dulu para sahabat itu kadang menyolati sampai 4 kali takbir, 5 kali takbir, 7 bahkan 9. Namun kemudian seiring berganti zaman itu mengerucut sampai tinggal hari ini 4 kali takbir saja. Nah, ini jelaskan semua ini, tapi nggak perlu saya sampaikan. Ya, tidak lebih dan tidak kurang. Kemudian apakah mengangkat tangan setiap kali takbir? Pendapat pertama mengatakan mengangkat tangan hanya di takbir yang pertama. Pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan mengangkat tangan setiap kali takbir. Ya. Nah, namun yang lebih adalah pendapat yang kedua. Nah, kemudian bacaannya insyaallah sudah paham, sudah tahu. Takbir pertama membaca Al-Fatihah. Ada pembahasan apakah disyariatkan membaca iftitah? Tidak. Membaca iftitah. Ingat ya, iftitah Al-Fatihah beda. Ya, iftitah itu Allahumma ba'id. Ya. Nah, enggak perlu baca Al-Fatihah. Takbir yang kedua itu membaca sholawat. Ya. Kemudian takbir yang ketiga doa yang cukup panjang, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aksilhu bil ma'i wassalji wal barad wa naqihi minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa zawjan khairan min zawjihi wa ahlan khairan min ahlihi. Allahumma adkhilhul jannah wa aizu min adabil qabri wa adabil. Nah, ini agak panjang, Pak. Makanya sebenarnya takbir ketiga itu agak lama. Tapi selalu kita dapati takbir, saya selalu baru baca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'afan wa akrim nuzulahu, Allahu akbar. Ya walaupun boleh sekadar Allahumma ighfir lahu warhamhu itu boleh juga, tapi kan ya apa salahnya dipanjangkan doa tadi untuk mayit. Apalagi kalau yang meninggal adalah orang tua kita, kerabat kita. Ya, makanya itulah pentingnya kita mengerti, kita yang jadi imam, kita bisa memanjangkannya. Ya, yang keempat, mau doa lagi itu nggak apa-apa diulang lagi. Tapi selalunya para ulama mengajarkan Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Sama, artinya doa secara umum juga nggak ada masalah. Salam yang terakhir, salam ini yang terakhir aja ya kan, dari tadi terakhir Ustaz, terakhir. Nanti habisnya ada terakhir lagi nih. Salam ada yang mengatakan 1 kali salam, ada yang mengatakan 2 kali salam. Jadi nggak ada masalah. Dan yang terakhir, betul terakhir ini berkaitan dengan masbuk. Bagaimana kalau ada yang masbuk sholat jenazah, ketinggalan 1 kali takbir, itu boleh disempurnakan, boleh tidak, nggak ada masalah. Jadi kalau mau imam sudah salam dia takbir lagi,
silakan. Atau dia nggak takbir lagi langsung ikut salam juga tidak ada masalah. Ya, tidak mengapa kata Imam Ahmad. Jika tidak mengkodok maka yang demikian tidaklah mengapa. Artinya tidak menyempurnakan tak selesai Pak.